Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita semua sudah memasuki bab yang kedua, yakni yang berjudul menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, anak-anak sekalian, ya, di bab 2 ini insyaallah akan kita laksanakan dalam satu kali pertemuan. Mohon disimak dengan baik-baik dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah pembahasan tentang sebelum ke sana ya, adapun tujuan pembelajaran ini adalah nanti yang pertama antum diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi contoh judi dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menyajikan dalil nakli tentang hindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Dan keempat, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Ya, jadi tolong perhatikan ya, karena mudah-mudahan tujuan ini dapat kita capai dalam satu kali pertemuan ini ya. Anak sekalian, jadi antum nanti bisa cari contoh-contoh lainnya yang bisa antum cari di Google ataupun di YouTube ataupun dari buku PAI antum, ya. Nah, anak-anak sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah pembahasan tentang minuman keras atau kita sering mendengar dengan kata miras, ya. Apa itu? Nah, dalam bahasa Arab, ya, juga disebut dengan khomer, ya, adalah segala bentuk hal yang memabukkan. Nah, atau minuman keras disingkat dengan miras. Nah, jadi segala bentuk, ya, segala bentuk. Jadi nanti di zaman Rasulullah ya dikenal dengan kata khomer, ya, dengan kata khomer. Kita lihat khomer yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk, hilang akal, ya, dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran. Nah, seperti ganja. Nah, kalau antum tahu ganja ini berbentuk daun, ya. Nah, tapi dia bukan minuman. Nah, dan ini dikategorikan atau dimasukkan dalam kelompok khamr karena dia dapat memabukkan. Arak, ya, tuak. Nah, ini istilah lain dari khamr dan sejenisnya. Nah, hukumnya adalah haram, ya. Dan khamr ini anak-anak sekalian tidak hanya bentuknya ini, sejenisnya ini, misalnya kita lihat seperti kokain, ya, sabu-sabu, ya, misalnya pil-pil, misalnya pil yang dapat membuat seseorang itu kemudian hilang akal. Nah, apalagi sekarang misalnya yang disebut dengan aktivitas ngelem, ya, pernah dengar, ya, ada anak kecil yang mabuk dengan cara menghirup lem yang bermerek Aibon itu, kemudian mereka bakar. Asapnya mereka kemudian hirup dan menyebabkan mereka hilang kesadaran. Nah, jadi semua hukumnya adalah haram. Anak sekalian, adapun dalil tentang khamr itu sudah yang pertama apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Ani bin Umar anna Rasulullah SAW, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qol kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr, wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan adalah haram, ya. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Jadi setiap apapun, ya, yang memabukkan, baik minuman ataupun yang lainnya, ya, bentuknya padat atau bentuknya serbuk, ya, serbuk padat, ya, ataupun bentuknya berupa uap, menyebabkan dia misalnya
hilang kesadaran, hilang akal, maka hukumnya statusnya menjadi haram. Harus betul-betul dijauhi. Perintah Allah kepada kita semua agar khamr itu dapat dijauhi, ya. Nah, kalau kita fokus pada jenis-jenis minuman keras, ya, dikenal misalnya ini yang terkenal misalnya, ya, ada whisky, ya, ada koktail, ada wine atau anggur atau vodka. Nah, ini keempat jenis minuman ini mungkin antum pernah mendengar yang biasanya ada di luar negeri ataupun di bar-bar yang berkelas. Nah, adapun kalau misalnya di perkampungan misalnya atau di wilayah kita gitu, ya, ada anggur merah, ya, atau berbentuk misalnya jenis-jenis merek yang terkenal misalnya topi miring dan lain sebagainya, ya. Inilah jenis-jenis minuman keras, ya. Anggur, ya, anggur merah, atau misalnya minuman apapun yang mengandung yang namanya alkohol, bir misalnya, ya. Nah, anak-anak sekalian, ya, jadi jelas, ya, bahwa minuman keras itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, inilah berikut bagaimana cara kita menghindari minuman keras. Yang pertama tentu saja mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjaga diri dari hal yang merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri dan orang lainnya. Tentu kalau seseorang sudah kecanduan yang dengan yang namanya khamr ataupun narkoba, ya, maka dia akan sulit sekali untuk bisa bebas. Oleh karena itu harus kita hindari sedari awal. Yang ketiga, kita dapat membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang keempat, menanamkan sifat yang baik kepada diri sendiri dan anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mencari tahu, ya, misalnya mudarat atau hal-hal yang dapat memberikan kerusakan dari dampak yang namanya minuman keras ataupun narkoba, ya. Jangan sampai kita terjerumus pada kemaksiatan itu, ya. Anak sekalian, berikutnya adalah judi, ya. Judi dalam bahasa Arab disebut al-maisir, ya. Artinya yaitu mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau sering disebut berjudi. Sedangkan menurut Imam Syaukani adalah setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain, maka itu dinamakan berjudi. Sehingga dapat disimpulkan setiap yang dilakukan untuk kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan adalah judi. Nah, anak sekalian, adapun tentang dalilnya, ya, dalilnya itu sama dengan dalil pengharaman tentang khamr, ya, tentang khamr, karena dia nyambung, ya. Kita dapat melihatnya dalam surat Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Nah, kita tampilkan ayat yang 90 dulu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru. Nah, sesungguhnya meminum khamr dan berjudi. Nah, ya, jadi khamr dalilnya adalah ini juga ayat Al-Qur'an. Begitu pula dengan judi, ya. Wal ansabu, berkorban untuk berhala. Wal azlamu, dan mengundi nasib, ya, dengan panah, ya. Rijsun min amali syaitan, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka fajtanibuhu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90, ya. Jadi ini adalah dalil yang berkaitan dengan yang pertama judi, berikut juga khamr dan juga mengundi nasib, ya. Maka ini semua adalah perbuatan syaitan dan wajib kita tinggalkan. Haram hukumnya kalau kita melakukan. Nah, judi ini anak-anak sekalian hampir begitu banyak sekarang
bisa kita temui ya, dari mulai yang sederhana ataupun yang yang berkelas begitu ya. Begitu banyak macamnya. Nah, yang terpenting adalah di situ kita ada usaha dengan menggunakan jaminan, dan yang paling penting adalah judi itu biasanya merugikan salah satu pihak ya. Nah, itu perhatikan ya. Misalnya dari togel ya, kemudian misalnya lomba pacuan kuda, kemudian kita memberikan taruhan. Nah, ataupun ketika antum misalnya bermain sepak bola dengan orang lain. Nah, ketika antum bermain sepak bolanya tidak dipermasalahkan, diperbolehkan. Hanya saja ketika antum bertanding dengan menggunakan taruhan, misalnya taruhannya kecil ataupun besar. Kecil misalnya siapa yang menang, siapa yang kalah, maka dia akan bayar sewa lapangan futsalnya. Nah, itu termasuk judi, maka jangan sampai kita lakukan ya. Nah, berikutnya cara menghindari berjudi. Nah, ini adalah hampir sama dengan yang tadi ya. Yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dengan disertai ilmu ya. Yang kedua, mensosialisasikan dengan jelas bahaya judi ya. Kita cari ilmunya, dan kalau bisa ya kita sampaikan bila kita melihat ada orang yang berjudi. Yang ketiga, berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Yang keempat, senantiasa mencari rizki dengan halal dan qanaah akan rizki yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang berjudi biasanya malas untuk bekerja. Ya, malas untuk berusaha. Ya, dia jadikan bahwa meyakini bahwa rezeki itu bisa datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir, senantiasa beristighfar, mohon ampun dan perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah beberapa cara untuk menghindari berjudi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mencari ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kamu tidak tahu ya bagaimana hukumnya ya. Yang terakhir tentang pertengkaran. Nah, pertengkaran ini merupakan satu peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lain mengalami perbedaan persepsi, pendapat dan pemikiran, sehingga menyebabkan kedua pihak maupun lebih saling bertengkar, baik melalui lisan ataupun tindakan. Ya, anak sekalian, jadi pertengkaran ini biasanya nanti berujung kepada pembunuhan. Ya, dalam pembunuhan ini kita bisa mengingat salah satu pembunuhan ini ternyata merupakan satu dosa yang sangat besar. Ya, satu dosa yang sangat besar. Yang pertama kali kalau kita lihat sejarah, ternyata dilakukan oleh salah satu anaknya dari Nabi Adam alaihissalam, antara Habil dengan Qabil. Ya, Rasulullah bersabda bahwa ditanya oleh para sahabat, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah kemudian mengatakan al-harju, al-harju, al-harju. Pembunuhan, pembunuhan dan pembunuhan. Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, begitu besarnya dosa dari pembunuhan ini ya. Nah, yang berikutnya dalam tentang pertengkaran pembunuhan ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 32, di mana salah satu penggalan ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka barang siapa yang membunuh orang lain ya, atau berbuat kerusakan di bumi, maka sesungguhnya dia sama saja dengan telah membunuh manusia seluruhnya. Ya, ini adalah betapa dalil menyatakan betapa hinanya orang yang membunuh seseorang tanpa hak ya, tanpa hak. Nah, lalu berikutnya, bagaimana cara kita menghindari pertengkaran ya? Tentu saja yang paling harus kita lakukan adalah sama dengan yang tadi,
memberikan pengertian bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika dilakukan dengan kekerasan. Yang kedua, mengadakan pendekatan khusus pada para pelajar nih, terutama yang mempunyai permasalahan ya. Jadi antum bisa konsultasikan kalau ada masalah ya, jangan sampai semuanya berujung dengan kekerasan. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan ilmu bela diri untuk menyakiti ya. Yang keempat, pandai menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Yang kelima, memberi sanksi tegas untuk pelaku kekerasan. Ya, ini kekerasan ini bisa dimulai dengan dilakukan secara lisan ataupun perbuatan. Lisan bagaimana? Ya, kita lihat misalnya jangan sampai terjadi kasus bullying ya, menghina orang lain baik secara fisik ataupun perbuatan, ataupun kekerasan ya yang lainnya, dan nauzubillah sampai terjadinya pembunuhan. Maka orang yang membunuh itu dosanya sangat luar biasa besarnya, harus kita hindari ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita tutup, ada satu pembahasan yang dalil yang Pak Hari lupa tadi ya, tentang keharaman dari khomer, maisir dan dadu ya, yang diriwayat dari hadis Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, Innallaha harrama alaikumul khamra, sungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian khomer, maisir, judi, wal kubah dan dadu. Nah, ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad ya. Nanti antum satukan dengan dalil tentang judi dari surat Al-Maidah ayat 90 tadi ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa Pak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nanti kuisnya dikerjakan dengan teliti, dibaca berkali-kali. Jangan sampai antum salah ya. Jangan sampai antum terjebak dengan jawabannya ya. Antum pilih jawaban yang paling benar. Itu saja yang bisa Pak sampaikan. Pak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.